5 alasan Trump dan Israel tak bisa menang lawan Iran. Media Amerika Serikat, AS, CNN, telah menerbitkan analisis terperinci tentang 7 alasan mengapa Presiden AS Donald Trump gagal atau belum dianggap menang perang atas Iran. Analisis ini merinci tantangan strategis dan politik yang semakin meningkat seiring berlanjutnya perang melawan Teheran. Laporan analisis tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Trump kesulitan mengendalikan konsekuensi konflik. Presiden Donald Trump sedang menuju persimpangan jalan yang membingungkan di Iran, tulis CNN dalam analisis panjangnya. Laporan tersebut menambahkan bahwa Washington belum dapat mengklaim keberhasilan. Ia tidak dapat dengan jujur menyatakan kemenangan, ia tampaknya kehilangan kendali atas perang yang meluas, dan konsekuensi strategis dan ekonomi dari pengunduran diri akan lebih buruk daripada konsekuensi dari tetap bertahan. Lanjut laporan tersebut. Laporan itu mencatat bahwa meskipun situasinya belum mencapai tingkat kesulitan militer AS di masa lalu, namun tanda-tanda bahaya ada di mana-mana. Berikut 5 alasan Trump dan Israel tak bisa menang lawan Iran. 1. Krisis Selat Hormuz. Menurut analisis CNN, salah satu konsekuensi paling serius dari perang ini adalah terganggunya pengiriman minyak dunia melalui Selat Hormuz, salah satu jalur transit terpenting di dunia. Laporan tersebut mengatakan bahwa tindakan Iran menunjukkan keterbatasan kekuatan militer AS. Perlawanan rezim menunjukkan bahwa meskipun AS menikmati dominasi militer yang besar, tidak semuanya dapat diselesaikan dengan kekerasan, tulis CNN dalam laporannya Sabtu 14 Maret 2026. Penutupan selat tersebut menciptakan tantangan operasional besar bagi Angkatan Laut AS. Kapten Angkatan Laut AS Purnawirawan Lawrence Brennan mengatakan kepada CNN bahwa membuka kembali selat tersebut bisa sangat sulit. Anda tidak bisa meraih kemenangan jika Anda tidak dapat menggunakan Selat Hormuz, kata Brennan. Dia menambahkan Selat Hormuz harus dibuka kembali untuk perdagangan internasional dan itu adalah hal yang sulit jika bukan tidak mungkin untuk dilakukan dalam keadaan saat ini. Dia memperingatkan bahwa perang tersebut dapat berlangsung jauh lebih lama dari yang diperkirakan. Meskipun saya menghargai optimisme, Presiden menyatakan kemenangan setelah 1 atau 2 hari pertama bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Ini akan berlangsung jauh lebih lama dari yang kita harapkan. 2. Dampak ekonomi dan keamanan. Gangguan pengiriman minyak melalui teluk telah menimbulkan konsekuensi global. Laporan CNN mencatat bahwa serangan terhadap kapal tanker minyak dan penutupan Selat Hormuz telah mendorong harga minyak naik tajam. Biaya asuransi untuk kapal juga melonjak karena risiko maritim meningkat. Pada saat yang sama, perang tersebut telah menimbulkan korban jiwa di antara personel AS. Hilangnya pesawat tanker AS di Irak pada hari Kamis dalam apa yang digambarkan oleh para pejabat sebagai kecelakaan menggarisbawahi biaya mobilisasi militer besar-besaran, papar laporan analisis CNN. Insiden itu terjadi setelah serangan sebelumnya yang menewaskan 7 anggota militer AS. 3. Trump menyatakan kemenangan dini. Meskipun ketidakpastian seputar konflik tersebut, Trump berulang kali menggambarkan perang tersebut sebagai sebuah keberhasilan. Situasi dengan Iran berjalan sangat cepat. Semuanya berjalan dengan sangat baik. Militer kita tak tertandingi. Belum pernah ada yang seperti ini, kata Trump. Dia juga mengklaim perang tersebut telah dimenangkan. Izinkan saya mengatakan, kita telah menang, kata Trump dalam pidatonya di Kentucky. Anda tahu, Anda tidak pernah suka mengatakan terlalu cepat bahwa Anda menang. Kita menang. Kita menang, dalam 1 jam pertama semuanya berakhir, tetapi kita menang, paparnya. Namun, analisis CNN berpendapat bahwa situasi tersebut masih jauh dari terselesaikan, dengan menyatakan, survei objektif terhadap peristiwa menunjukkan bahwa Amerika Serikat belum menang. 4. Tidak ada solusi militer yang jelas. Beberapa analis mengatakan kepada CNN bahwa krisis di Selat Hormuz menyoroti keterbatasan solusi militer. Jennifer Cavanaugh, Direktur Analisis Militer di Defense Priorities, mengatakan senjata Iran yang relatif murah masih dapat mengancam pelayaran bahkan jika pasukan AS membuka kembali Selat Hormuz. Masalahnya adalah tidak ada cara yang baik untuk membuka Selat Hormuz secara paksa, mengingat fakta bahwa Iran dapat menutupnya hanya dengan sejumlah kecil drone yang sangat murah, katanya.
Dia menambahkan bahwa konflik tersebut menyoroti tantangan politik yang lebih dalam. Inilah poin yang telah banyak kita sampaikan, bahkan sebelum perang dimulai, bahwa tantangan yang ditimbulkan Iran adalah tantangan politik yang membutuhkan solusi politik, paparnya. Kavanan memperingatkan bahwa bahkan jika jalur air tersebut dibuka kembali, jalur tersebut mungkin tidak akan tetap aman, dan bertanya-tanya, tidak ada solusi militer untuk ini, karena bahkan jika Anda berhasil membukanya sekarang, apa yang akan membuatnya tetap terbuka? 5. Narasi perubahan rezim menjadi rumit. Pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, selama serangan awal menimbulkan spekulasi bahwa perang tersebut bertujuan untuk memicu perubahan rezim. Namun, munculnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru telah memperrumit narasi tersebut, seperti yang dicatat CNN. Ray Teki, seorang peneliti senior di Council on Foreign Relations, mengatakan situasinya masih belum pasti. Penilaian yang Anda buat hari ini mungkin tidak selalu benar pada tanggal 5 April, dan tentu saja mungkin tidak benar pada tanggal 10 November, terangnya. Dia menambahkan bahwa para analis harus terus-menerus menilai kembali situasi tersebut. Saya selalu mengatakan kepada orang-orang selama masa khusus ini, Anda harus menjadi seorang pembuat jam. Anda harus membongkar diri sendiri dan menyusun kembali diri sendiri setiap hari, karena ini adalah situasi yang dinamis, kata analis tersebut.